Tampil menggoda di Liga Champions, benarkah Emil Audero dan Tom Haye langsung diangkut PSSI untuk membela timnas Indonesia? Proses naturalisasi tengah lanjut dikerjakan, Jay Itzes mengaku tak sabar debut bersama timnas. Jalani TC di Turki, Coach Sintayong dikabarkan akan membawa hingga 40 pemain. Gelar 2 laga uji coba di Turki, benarkah timnas Indonesia akan hadapi timnas Iran dan Turki sebelum Piala Asia 2023? Kembali tampil memukau di Liga Champions, benarkah Kevin Dix isyaratkan untuk membela timnas Indonesia? Berikut Speed 11 akan mencoba merangkum informasi terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih. Selengkapnya, yuk simak ulasan video ini sampai selesai. Kabar pertama datang dari calon pemain bintang timnas Indonesia yang kini menarik banyak perhatian untuk dinaturalisasi. Ya, pemain tersebut adalah mereka yang baru-baru ini tampil mempesona di berbagai laga di kancah internasional, salah satunya di Liga Champions. Pemain tersebut yang kini santer namanya di permukaan publik tanah air adalah Emil Audero dan juga Tom Haye, di mana dikabarkan pemain keturunan seperti Emil Audero dan Tom Haye tengah diusahakan PSSI pada waktu dekat. Diketahui nama Emil Audero dan Tom Haye kini memang benar-benar menjadi sorotan. Kali ini, kedua pemain ini tengah diusahakan PSSI untuk menjadi pemain naturalisasi berikutnya. Hal ini diungkapkan langsung oleh pengamat sepak bola Roni Panggemanan atau yang lebih sering disapa Bung Ropan. Lewat YouTube pribadinya, ia telah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir tentang rencana PSSI untuk menaturalisasi kedua pemain tersebut. Emil, saya pikir ini akan kuat. Kalau dia sampai oke dengan tim nasional kita, dia punya tinggi 192 cm, kuat dalam duel-duel udara, antisipasinya dalam reading the game sangat bagus. Tentunya bagus jika Indonesia bisa mendapatkan pemain ini, kata Bung Ropan dilansir dari kanal YouTube-nya. Erick Thohir sudah mengatakan untuk penjaga gawang dan pemain-pemain lainnya termasuk Tom Haye misalnya, gelandang yang sangat diperlukan untuk bisa masuk timnas Indonesia itu akan coba didekati tahun depan. Menurut informasi yang didapat Bung Ropan, kedua pemain ini akan didaftarkan sebagai pemain naturalisasi berikutnya pada tahun depan. Makanya Erick bilang, kita akan registrasi baru lagi setelah laga melawan Vietnam Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, waktunya di situ, kata Pak Erick, bisa diajukan registrasi untuk keperluan pemain naturalisasi, khususnya penjaga gawang, tegas Bung Ropan. Tentu kabar baik ini juga tak terlepas dari hasil beberapa pertimbangan, termasuk minat kepada para pemain yang sudah menunjukkan kerja kerasnya di berbagai ajang resmi di klub masing-masing. Calon penggawa timnas Indonesia, Jay Itzes, mengaku sudah tak sabar debut dan bermain di bawah arahan Coach Sintayong. Seperti diketahui, PSSI saat ini masih terus menggalakkan proses naturalisasi. Kini Erick Thohir dan jajarannya masih belum berhenti untuk menggalakkan proses naturalisasi itu. Bahkan baru-baru ini Erick Thohir mendatangkan salah satu calon pemain naturalisasi baru di Indonesia. Pemain berpaspor Belanda tersebut adalah Jay Itzes yang kini tengah bermain untuk klub kasta kedua Liga Italia yaitu Venezia FC. Jay Itzes datang ke Indonesia pada September lalu dan langsung bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Menurut penuturan Ketua Umum PSSI tersebut, gelandang berusia 23 tahun itu sudah menyatakan diri siap membela lambang Garuda di dada. Dan kini ucapan tersebut diucapkan langsung oleh Jay Itzes ketika diwawancari salah satu media Belanda. Dalam kesempatan tersebut, Jay Itzes menceritakan bahwa dirinya baru saja mendapat panggilan untuk membela timnas Indonesia. Menurut Jay Itzes, dirinya sudah berbicara panjang lebar bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dari pembicaraan tersebut, ia mengaku terkesan dengan rencana dari PSSI
PSSI untuk kedepannya. Ia mengatakan bahwa PSSI memiliki rencana yang menjanjikan untuk membawa skuad Garuda terbang tinggi lagi di dunia sepak bola internasional. Dan kini ia menyatakan bahwa sudah tak sabar bisa membela lambang Garuda di dada. Namun sepertinya Jay Itzas masih belum bisa bermain bersama timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2023 mendatang. Paling masuk akal, ia baru bisa berseragam merah putih kala timnas bertarung lagi di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2024. Proses naturalisasi telah dimulai dan saya tidak sabar untuk memainkan pertandingan internasional pertama saya, pungkas Jay Itzas. Timnas Indonesia akan menjalani pemusatan latihan di Turki. Dalam TC tersebut, pelatih Timnas Indonesia, Coach Sintayong dikabarkan akan membawa 30-40 pemain. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional, yaitu Sumarji. Sumarji menyampaikan bahwa saat ini sudah memegang 30 daftar pemain Timnas Indonesia yang akan dipanggil untuk TC di Turki. Tapi dia menjelaskan bahwa angka tersebut masih bisa bertambah sehingga Coach Sintayong bisa memboyong hingga 40 pemain. Lebih lanjut, Sumarji mengatakan selama TC, Coach Sintayong akan memilih pemain-pemain yang dirasa siap tempur menjadi 23 pemain untuk membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sementara sisanya mereka akan dipulangkan ke tanah air. Ya, sisanya dipulangkan. Itu kemarin saya bicara sama Coach Sintayong. Dia menyampaikan ke saya informasi lisan awal mengatakan, Pak Marji nanti kita panggil ya, mungkin bisa 40, bisa 30 gitu. Tapi yang akan kita pakai ya sesuai regulasi, 22 atau 23, imbuh Sumarji. Piala Asia 2023 akan dimulai pada 12 Januari 2024 di Qatar. Di ajang tersebut, timnas Indonesia tergabung dalam grup D bersama Irak, Vietnam, dan Jepang. Tentunya ini merupakan misi sulit bagi skuad Garuda karena lawan yang dihadapi adalah lawan-lawan tangguh. Tak ayal bila Coach Sintayong harus mempersiapkan skuadnya sebaik mungkin. Maka dari itu, timnas Indonesia akan menjalani TC di Turki selama 18 hari. Timnas Indonesia akan menjalani laga Piala Asia 2023 di Qatar pada Januari mendatang. Menurut Ketua Badan Tim Nasional Sumarji, Timnas Indonesia direncanakan menggelar 2 laga uji coba selama di Turki. 1 lawan uji coba sudah terdeteksi, yakni Timnas Iran. Kabar Timnas Indonesia ini akan menghadapi Iran sebelum mentas di Piala Asia 2023. Diperkirakan laga itu bakal digelar di Turki dan dalam periode TC di sana. Lantas bagaimana dengan laga satunya lagi? Banyak pecinta sepak bola tanah air di media sosial berharap timnas Indonesia dapat menghadapi tuan rumah, yakni timnas Turki. Semenjak ditangani Montella, Turki kembali muncul menjadi tim menakutkan dalam 4 laga terakhir. Turki tidak terkalahkan dengan koleksi 3 menang dan 1 imbang. Bahkan dalam rentetan positif itu, Turki menang atas Jerman dengan skor akhir 3-2. Saat ini Turki menempatkan peringkat ke-37 dunia dan itu unggul jauh dari timnas Indonesia yang menduduki posisi ke-146 dunia. Namun jikapun Federasi Sepak Bola Turki bersedia menggelar laga Turki versus timnas Indonesia, tim tuan rumah tak dapat turun dengan skuad terbaiknya. Sebab Desember 2023 dan Januari 2024 tak masuk ke dalam agenda FIFA Matchday, sehingga pemain-pemain terbaik di timnas Turki bisa saja tak akan bisa bergabung. Satu harapannya, timnas Indonesia mendapatkan uji coba berkelas selama di Turki, sehingga mendapatkan hasil maksimal di Piala Asia 2023 nanti. Timnas Turki bisa juga dijadikan lawan, tulis akun media sosial @emrikwanponti. Turki mantap tuh, tulis akun lainnya. Pekan kelima Liga Champions 2023-2024 kian menjadi sorotan pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya, ada 2 pemain keturunan Indonesia yang bermain pada pekan kelima Liga Champions kali ini. Mereka adalah Emil Audero untuk Inter Milan serta Kevin Dix untuk FC Copenhagen. Menariknya, Kevin Dix yang sudah kesekian kalinya merumput di Liga Champions itu, tampak sosok pemain berdarah Indonesia tersebut semakin diidolakan warga tanah air. Dalam laga Copenhagen kontra raksasa Jerman itu, pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut tampil sangat baik.
Menghadapi Bayern Munchen di Allianz Arena, Kevin Dix ikut berjasa membawa FC Copenhagen mencuri 1 poin. Kevin Dix yang dimainkan sebagai bek kiri terlihat tampil sangat baik. Beberapa pemain Bayern Munchen dibuat tak bisa berkutik, seperti Kingsley Coman, Thomas Muller, hingga Harry Kane. Menurut data dari Sofascore.com, Kevin Dix dalam 10 menit bermain catatkan 6 clean sheet dan 2 blok. Pemain keturunan Indonesia Belanda itu juga selalu menang dalam duel, baik arena ataupun bola atas. Dalam 5 kali duel, seluruhnya dimenangkan. Kevin Dix juga mendapatkan nilai 7,6 sampai 10, sekaligus jadi pemain FC Copenhagen dengan catatan terbaik kedua setelah sang penjaga gawang. Siapa yang tak mau melirik pemain yang satu ini? Kevin yang selalu menunjukkan permainan apik tentu saja banyak menarik perhatian. Kevin Dix hingga saat ini ramai beredar rumor bahwa akan dinaturalisasi menjadi WNI, dan tentu harapannya nanti bisa membela timnas Indonesia. Itulah ulasan terkini yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini, dan salam olahraga.